warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Ardita. Di video kali ini saya akan membahas materi kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan. Kreativitas. Pada saat ini, landasan pengetahuan di dalam ekonomi sudah bergeser ke arah kreativitas, inovasi, dan imajinasi. Van den Broek et al. 2008, Oke et al. 2009 dalam Phillips dan Rentschler 2010. Di dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, dibutuhkan kreativitas dalam menjalankan bisnis. Menurut M. Simulan dan Shepherd 2006 dalam Phillips dan Rentschler 2010, kondisi persaingan tinggi disebabkan oleh efek globalisasi dan perkembangan teknologi yang membuka peluang bisnis sekaligus membuat kondisi pasar menjadi semakin rumit. Berdasarkan tren saat ini, industri kreatif memiliki peluang untuk berkembang di era sekarang ini, seperti dijelaskan oleh Bilton 2007 dalam Phillips dan Rentschler 2010, yakni kreativitas bisa membuat wirausahaan memiliki peluang untuk berjalan sebagai hasil dari keunggulan kompetitif di dalam organisasi. Kreativitas merupakan dasar dari inovasi dan pertumbuhan bisnis, serta dapat memberi pengaruh positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Phillips dan Rentschler 2006 dalam Phillips dan Rentschler 2010 memandang kreativitas sebagai tindakan imajinatif dan kegiatan di luar rutinitas. Selain itu, kreativitas juga membangun penghargaan yang menguntungkan. Hunter et al. 2007 dan Lam Phillips dan Rentschler 2010. Melihat kreativitas berkembang dari interaksi antara individu dengan situasi, lingkungan atau iklim, kreativitas bisa membuat keputusan untuk membuat perjanjian bisnis dan pengambilan keputusan bisnis yang terkadang membingungkan. Perry Smith dan Saleh 2003 dalam Phillips dan Rentschler 2010. Inovasi pertama kali diperkenalkan oleh Schumpeter, seorang ahli ekonomi yang berasal dari Wina, Austria. Menurut Schumpeter, inovasi berarti usaha mengkreasikan dan mengimplementasikan sesuatu menjadi satu kombinasi. Sehingga dengan inovasi, seseorang dapat menambahkan nilai dari produk pelayanan, proses kerja, dan kebijakan untuk seluruh stakeholder. Dundon 2002 dalam Prijosono dan Bowono 2004 menjelaskan 9 langkah proses inovasi yang dibagi dalam 3 bagian, yaitu tahap pemahaman, imajinasi, dan implementasi. Apa sih langkah-langkah tahap pemahaman? Langkah 1, mengumpulkan informasi yang sesuai untuk mendukung proses inovasi. Selanjutnya, analisis informasi yang akan membantu dalam memahami persoalan dengan lebih baik. Langkah kedua, menentukan persoalan utama dan gambaran persoalan yang akan dijadikan benih inovasi, sehingga pernyataan persoalan dapat diidentifikasikan dengan jelas. Langkah ketiga, menetapkan sasaran inovasi harus jelas sebagai arahan bagi tercapainya tujuan inovasi. B. Tahap imajinasi, yaitu langkah keempat, berisi stimulus beih inovasi yang telah ditetapkan arahnya dengan memperhatikan lingkungan eksternal, seperti peluang pasar, teknologi, dan situasi keuangan. Langkah kelima, curahkan gagasan untuk memilih dan menetapkan prioritas utama yang paling bernilai untuk ditindaklanjuti. Langkah keenam,
Identifikasi ide-ide yang berkembang dan selanjutnya ditetapkan ide yang potensial untuk mendukung proses inovasi. Tahap implementasi. Langkah ketujuh. Kembangkan peta inovasi berupa konsep yang menjadi rencana sesuai tujuan inovasi serta kemungkinan akibat yang timbul terhadap organisasi. Langkah ke-8, dapatkan komitmen dukungan terhadap inovasi perlu didapatkan dari pihak terkait agar tujuan yang dicapai dari inovasi. Langkah ke-9, penerapan peta inovasi sebagai rencana akhir inovasi ke dalam tindakan nyata. Koreksi dan penyesuaian dilakukan bila diperlukan. Segitu dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.